jika orang-orang pengen mancing, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Termasuk diantaranya alat pancing paling low budget berupa bambu kecil dengan kail dan umpan seadanya. Namun seiring berkembangnya zaman, alat penangkap juga semakin modern dan canggih. Terutama alat tangkap bawah laut yang digunakan negara-negara maju. Lalu alat bagaimana saja kah itu? Dan seperti apa kecanggihannya? Nah, berikut ini Mimin sajikan 10 alat penangkap canggih yang digunakan di bawah laut. Kail pancing kekinian. Umumnya memancing ikan dilakukan dengan menggunakan kail pancing. Namun metode seperti ini hanya memungkinkan jika ingin memancing ikan satu persatu. Nah, seiring berkembangnya zaman, ada teknologi baru nih guys, berupa puluhan hingga ratusan kail yang terpasang dalam seutas tali pancing. Alat canggih ini difungsikan untuk memancing ikan tenggiri dengan durasi yang sangat cepat. Hanya dengan mempersiapkan umpan di setiap kail, lalu ditebar ke laut, dan mesin akan otomatis menggulung tali pancing beserta kailnya. Dengan demikian, ikan-ikan yang terkait pada umpan akan otomatis dikumpulkan di penampungan kapal. Gimana? Canggih banget kan? Kail pancing raksasa modern. Hampir sama dengan yang sebelumnya, kali ini ada teknologi menangkap ikan yang juga menggunakan teknik ratusan kail dalam seutas tali pancing. Bedanya, kalau yang tadi buat nangkap ikan berukuran kecil seperti tenggiri, yang satu ini diperuntukkan untuk ikan yang gede-gede. Lihat aja nih, tali yang digunakan jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya. Kailnya pun berukuran super gede, dengan umpan berupa potongan ikan besar. Kalau ditanya soal alur kerja, sama persis dengan sebelumnya kok, cukup dengan melempar pemberat ke dalam laut dan mesin akan bekerja secara otomatis. Widih, lihat ikannya pada ketarik, serasa kehidupan nelayan begitu mudah ya guys. Padahal mah mereka sedang bertarung nyawa di tengah samudra. Jaring bambu. Selain memanfaatkan teknologi canggih, para nelayan juga ada loh yang memanfaatkan kearifan lokal untuk dijadikan alat penangkap ikan. Misalnya yang satu ini, para nelayan memanfaatkan bambu untuk dijadikan sebuah jaring. Kerennya nih, jaring bambu ini diletakkan persis di daerah aliran sungai yang cukup deras, sehingga ikan yang berada di dalamnya bisa pada nyangkut. Ya, istilah kasarnya sih jebakan ikan ya guys. Namun, meski menggunakan peralatan seadanya, jaring bambu ini sangat worth it loh. Terbukti ada banyak ikan yang terjebak dan dapat dengan mudah dikumpulkan. Salah satu inovasi yang sangat cerdas nih guys buat ditiru. Jaring ikan raksasa. Kalau yang tadi ada jaring versi kearifan lokal, nah berikutnya ada jaring ikan raksasa yang dioperasikan oleh kapal besar. Alat penangkap ikan yang satu ini merupakan alat canggih yang banyak digunakan oleh perusahaan besar. Adapun cara kerjanya cukup sederhana nih guys. Sembari kapal berjalan, para nelayan akan dengan sigap melempar jaring ke dalam laut. Karena dibekali dengan puluhan pemberat, maka jaring ini akan langsung bergerak ke dasar laut. Setelah beberapa saat berselang, mesin penggulung jaring pun akan dinyalakan, sehingga jaring ini akan tertarik ke permukaan. Dengan demikian, ikan-ikan yang berada di dalamnya juga ikut naik ke kapal. Gimana? Berasa banjir ikan ya guys, hanya dengan sekali nangkap. Kepungan kapal. Selain menggunakan jaring dengan bantuan mesin otomatis, ada juga nih guys, jaring ikan yang dipasang dengan cara yang cukup unik. Seperti yang kalian lihat, kapal-kapal ini mengepung kawanan ikan yang berada di dalam jaring. Ya, semacam mengepung lawan atau musuh gitu deh guys. Jadi, kapal-kapal ini memegang peran sebagai penjaga ujung jaring. Sembari mengepung ikan, kapal ini juga akan semakin memperkecil wilayah agar ikannya tidak bebas bergerak. Jika dianggap sudah pas, maka beberapa nelayan akan terjun menangkap ikannya satu persatu. Terbilang unik, namun cukup berisiko juga ya guys.
Ocean Farm One. Bukan kail dan bukan pula jaring. Alat penangkap ikan berikut ini justru menggunakan teknik keramba yang dilengkapi mesin canggih. Dengan nama Ocean Farm One, alat asal Norwegia ini memiliki spesifikasi berupa tinggi 68 meter, diameter 110 meter, dan berat hingga 7.700 ton. Keramba raksasa ini dapat menampung air hingga 250.000 meter kubik dan diklaim sebagai keramba tercanggih di dunia karena memiliki puluhan ribu sensor untuk memantau proses budidaya ikan salmon hingga panen secara otomatis. Saking canggihnya nih guys, alat segede ini cuma dioperasikan oleh 3-7 orang loh. Padahal produksinya bisa mencapai 1,5 juta ekor salmon per sekali panen. Hebat! Mimin sampai gak bisa berword-word loh, saking kerennya. Jaring udang raksasa. Tak hanya ikan yang memiliki berbagai alat tangkap yang canggih, udang juga tak mau kalah nih guys. Perusahaan Royal Greenland memiliki sebuah alat penangkap udang yang berkapasitas hingga 10 ton udang per hari. Dengan kapal besarnya, perusahaan ini memanfaatkan jaring raksasa yang dilempar ke dalam Laut Atlantik. Namun sebelum itu, kapal canggih ini terlebih dahulu akan mendeteksi posisi kawanan udang berada, sehingga lemparan jaringnya tidak berakhir sia-sia. Dengan metode yang sama dengan jaring ikan, udang yang terperangkap pun akan mudah didapatkan. Wah, kalau yang satu ini mah banjir udang ya guys. Box penangkap kepiting. Selain ikan dan udang, ternyata ada alat khusus juga loh guys buat tangkap kepiting. Namun kali ini tidak menggunakan jaring raksasa, melainkan menggunakan box yang terbuat dari besi. Adapun alur kerjanya, box besi ini akan diisi umpan, lalu dilempar ke dalam laut. Setelah ditinggal beberapa hari, barulah boxnya ditarik ke permukaan untuk dinaikkan ke kapal. Adapun hasilnya, lihat sendiri deh guys. Bertonton kepiting dasar laut Alaska berhasil naik ke daratan dan siap untuk dipasarkan. Pancing cumi super canggih. Beralih dari kepiting, selanjutnya juga ada nih guys, mesin penangkap cumi super canggih yang dimiliki oleh nelayan Plus 62. Dengan teknik yang hampir mirip dengan kail pancing ikan kekinian, mesin otomatis ini bisa menangkap ratusan cumi hanya dengan sekali tarikan tali pancing. Saking canggihnya nih, para nelayan yang ada di kapal bisa pada santuy tuh sambil nunggu cuminya naik satu persatu. Gimana? Gak kalah canggih kan dengan mesin-mesin lainnya? Rudal paus raksasa. Terakhir, ada alat penangkap ikan super besar yang sempat menuai berbagai kontroversi. Alat penangkap ikan paus yang dioperasikan dengan cara ditembakkan ke badan ikan ini merupakan milik luar negeri yang dibawa oleh kapal Nishin Maru dan Yushin Maru. Penggunaan alat tangkap yang satu ini menuai kontroversi karena dianggap bisa merusak habitat dan ekosistem laut. Bayangin aja ya guys, ikan paus yang salah satu jenisnya merupakan hewan dilindungi tiba-tiba ditembak dengan rudal berukuran super besar. Habis itu ditarik ke permukaan oleh kapal penembaknya. Sadis banget kan? Tentu saja perburuan seperti ini bisa mempengaruhi kelangsungan hidup biota laut sehingga banyak dikecam penduduk dunia. By the way, alat mana nih yang paling keren menurut kalian? Komen di bawah yuk. Thank you update lovers!